warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai cerita mendongeng, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Triwanda Rahman, NIM 2011061880 dari kelas D11 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Tugas mendongeng ini dibuatkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan Bahasa Indonesia SD. Dosen pengampunya Ibu Ursula Dwi Oktaviani MPD. Nah, anak-anak, adik-adik semua sudah siap untuk menonton dan mendengarkan cerita dongeng di video kali ini. Kalau sudah siap, mari kita saksikan bersama-sama. Yuk. Dongeng ini berjudul Lonceng Ajaib. Pada suatu ketika jauh di dalam sebuah hutan, hiduplah seekor kera bernama Robi. Robi tinggal di pohon yang besar dan kuat yang terletak di tengah-tengah hutan. Robi mempunyai banyak teman. Robi mempunyai hobi bernyanyi di pohon tempat tinggalnya tersebut. Dan Robi suka menolong teman-temannya saat membutuhkan bantuan. Pada suatu hari ketika Robi sedang bernyanyi, di atas pohon terdengar suara yang memanggil nama Robi. Robi, 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 kamu ada di mana? Robi pun segera turun ke bawah untuk menemui suara tersebut. Ternyata suara tersebut adalah suara Cici, yaitu seekor kelinci. Cici pun berkata, Robi, bisakah kau membantuku untuk mengambil buah yang di atas pohon? Karena pohon itu tidak bisa kugapai untuk mengambil buahnya. Aku sangat merasa kelaparan, Robi. Jawab Robi. Baik Cici, aku akan membantumu untuk mengambil buah tersebut. Robi dan Cici pun menuju ke pohon buah tersebut. Sambil berjalan menuju pohon tersebut, Cici bertanya kepada Robi, Robi, mengapa kau suka bernyanyi di atas pohon tersebut? Robi pun menjawab, entahlah Cici, aku sudah merasa nyaman karena pohon tersebut merupakan tempat tinggalku dan kurasa pohon tersebut menikmati suara nyanyianku, nada-nada yang kuhasilkan. Apakah kau merasa seperti apa yang kurasakan, Cici? Jawab Cici, tidak Robi, kurasa kau terlalu berhalusinasi tentang hal itu. Pada suatu ketika Robi sedang tertidur di atas pohon, tiba-tiba terdengar suara yang sangat menyeramkan. Robi pun kaget dan terbangun dari tidurnya. Hah? Suara apa itu? Tolong, 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 tidak, gempa bumi, tidak, gempa bumi. Robi pun mengetahui apa yang terjadi. Robi pun segera turun ke bawah. Ternyata ada seorang lelaki yang sedang menebang pohon tersebut tempat tinggal Robi. Robi pun berkata, Hei, mengapa kamu menebang pohon itu? Robi pun berkata, Hei, mengapa kau menebang pohon itu? Jawab lelaki itu, aku disuruh majikanku untuk mencari sebuah pohon yang akan dijadikan sebagai perahu. Kurasa pohon ini sangat kuat dan memiliki kulit yang tebal. Robi pun berkata, tidak, kau tidak boleh menebang pohon itu. Pohon itu merupakan tempat tinggalku, kau tidak boleh menebangnya. Jawab lelaki itu, dengar, aku sudah kesana kemari mencari pohon itu. Aku sudah lelah dan akhirnya aku menemui pohon ini, pohon yang kuat dan sangat besar yang cocok untuk dijadikan perahu. Sekarang kau pergi, jangan menggangguku dan jangan membuang waktu-waktuku. Aku ingin menebang pohon ini. Robi pun hampir putus asa untuk menyelamatkan tempat tinggalnya karena lelaki tersebut tetap ingin menebang pohon itu. Untungnya, Robi adalah seekor kera yang pintar. Dia mencari sebuah ide untuk menggagalkan pria tersebut agar tidak memotong pohon itu. Akhirnya Robi menemukan ide, yaitu menakuti
pria tersebut bahwa pohon tersebut memiliki roh pria tua. Robi pun berkata, "Aku sudah berapa kali melarangmu untuk tidak menebang pohon ini. Asal kau tahu, pohon ini adalah tempat tinggal roh pria tua yang sudah tinggal bertahun-tahun di pohon ini." Laki tersebut pun menjawab perkataan Robi. Apa kau ingin membodohku? Aku tidak percaya dengan ceritamu itu. Sekarang kau pergi, jangan menggangguku. Lelaki tersebut tidak percaya apa yang dikatakan Robi. Dia tetap melanjutkan untuk menebang pohon tersebut. Saat lelaki itu sibuk menebang pohon, Robi pun memanjat ke atas pohon dan berada di puncak pohon dan bersembunyi di dedaunan yang lebat. Robi pun mempunyai ide yang baru, yaitu menakuti pria tersebut dengan mengeluarkan suara roh pria tua itu. Robi pun berkata, "Ha, ha, mengapa kau menyentuh tempat tinggalku? Mengapa kau menghancurkan tempat tinggalku, wahai pria?" Pria tersebut pun kaget dan dia berkata, "Hah? Suara siapa itu? Apakah dikatakan kera itu benar bahwa pohon ini mempunyai roh pria tua?" Robi pun melanjutkan penyamarannya tersebut. "Mengapa kau menghancurkan tempat tinggalku? Jika kau menghancurkannya, maka aku akan tinggal di dalam tubuhmu selama-lamanya. Kita akan menjadi teman, wahai pria." Pria tersebut pun takut. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi dan tidak menebang pohon tersebut. Robi pun merasa senang dan gembira karena lelaki tersebut tidak jadi menghancurkan tempat tinggalnya. Tiba-tiba, suatu keajaiban datang dan ada suara yang memanggil nama Robi. "Robi, Robi." Robi pun kaget. "Hah? Suara siapa itu?" Ternyata suara tersebut berasal dari pohon itu. Robi pun berkata, "Hah? Apakah kau hidup? Jangan-jangan ini benar roh pria tua itu." Pohon itu pun menjawab, "Tidak, Robi, ini aku, roh pohon, bukan roh pria yang seperti engkau pikirkan. Musikmu, nyanyianmu telah menghidupkanku, Robi. Aku sangat menyukai saat kau bernyanyi dan sangat menikmati, sehingga kau membuatku hidup, Robi. Dan aku berterima kasih kepadamu karena engkau telah menggagalkan pria tersebut untuk tidak menebangku. Sekarang aku ingin memberikanmu sebuah hadiah, yaitu lonceng ajaib." Pohon tersebut pun menjadi hidup dan pohon tersebut memberi sebuah hadiah untuk Robi, yaitu sebuah lonceng ajaib. Robi pun berkata, "Apa? Kau memberiku sebuah lonceng?" Pohon itu pun menjawab, "Ini bukan sebuah lonceng biasa, Robi. Jika kau membunyikannya, maka akan turun dari langit buah-buahan yang segar dan sangat banyak untuk kalian makan." Robi pun merasa kaget dan dia berkata, "Wah, ini akan sangat membantuku dan teman-temanku dan hewan lainnya untuk makan." Akhirnya, lonceng tersebut diserahkan kepada Robi. Robi pun berterima kasih. Robi pun berterima kasih pada pohon tersebut. Robi pun berkata, "Terima kasih pohon, kau telah memberiku sebuah lonceng." Robi pun segera turun ke bawah dan menemui teman-temannya. Dia menceritakan semua kejadian terjadi dan menceritakan tentang lonceng ajaib itu. Teman-teman Robi merasa gembira dan takjub dengan Robi. Pada keesokan harinya, di waktu pagi, Robi dan teman-temannya berkumpul. Mereka membunyikan lonceng tersebut. Akhirnya, berjatuhlah buah-buahan dari atas langit. Mereka pun makan bersama-sama buah tersebut. Ada banyak buah yang mereka dapat makan sepuas hati mereka. Pada siang hari, Robi pun merasa kelaparan. Dia tidak mempunyai buah lagi. Saat Robi berayun-ayun dari pohon ke pohon,
Dia pun melihat dari kejauhan ada pohon pisang dan buah pisang yang sudah matang dan sangat segar. Dia pun jadi merasa kelaparan. Terlintas di pikirannya yaitu lonceng ajaib. Dia berkata, lebih baik aku menggunakan lonceng ajaib untuk meminta buah pisang tersebut. Pada saat Robi membunyikan lonceng tersebut, tidak ada keajaiban yang datang, yaitu tidak jatuhnya buah pisang dari langit. Tiba-tiba dia baru ingat, ternyata pagi tadi dia sudah membunyikan lonceng tersebut untuk makan buah bersama teman-temannya. Akhirnya Robi pun memutuskan untuk menemui Rubah. Rubah, apakah kau masih menyimpan sisa makanan? Tanya Robi kepada seekor rubah. Rubah pun menjawab, tidak Robi, sudah tidak ada lagi, semua sudah dihabiskan dan membuatku sangat kenyang sehingga aku merasa ngantuk. Sekarang aku ingin melanjutkan tidurku, jawab rubah. Robi pun merasa kesal dengan rubah. Akhirnya Robi pun meninggalkan rubah. Di dalam perjalanan berbicara sendiri. Aku yang sudah menyelamatkan pohon tersebut dari seorang lelaki yang ingin menebangnya, dan aku juga yang berhak membunyikan lonceng tersebut, dan aku juga salah satunya yang paling kelaparan. Robi pun merasa kesal, marah. Akhirnya terdengar suara memanggil nama Robi. Robi, Robi. Ternyata suara tersebut adalah suara pohon. Pohon pun berkata, Robi, tadi pagi kau sudah membunyikan lonceng tersebut. Lonceng tersebut hanya dapat dipakai untuk satu kali, Robi. Akhirnya Robi pun baru sadar. Tapi aku sangat kelaparan, pohon. Bahkan teman-temanku tidak menyisakan makanan untukku, jawab Robi kepada pohon. Pada keesokan paginya, Robi pun membunyikan lonceng tersebut. Kring, seketika buah jatuh dari langit. Robi pun makan buah-buahan tersebut sepuas hatinya dan semampu dia makan. Setelah itu, sisa-sisa buahnya dia simpan dan dia sembunyikan di belakang pohon tempat tinggalnya. Tiba-tiba pohon itu pun hidup dan berkata, Robi, apa yang kau lakukan? Tidakkah itu perbuatan egois? Robi pun menjawab, aku menyimpan buah ini untuk makan siangku. Nanti kalau aku kelaparan, aku mau makan apa? Pohon itu menjawab, tidak boleh Robi, kau seharusnya membagikan makanan itu untuk teman-temanmu. Kalian makan bersama-sama. Buah ini masih banyak untuk kalian semua. Tiba-tiba teman-teman Robi pun datang. Mereka meminta Robi untuk membunyikan lonceng tersebut karena mereka lapar ingin makan. Robi pun berkata, aku sudah membunyikan lonceng ini tapi tidak berfungsi. Coba sekarang kita coba lagi. Kring, kring. Dan lonceng itu pun tidak berfungsi karena Robi telah menggunakan lonceng tersebut. Dan teman-teman Robi pun merasa sedih karena mereka tidak bisa makan buah seperti hari yang kemarin. Mereka pun pergi meninggalkan Robi karena mereka kaget dan kecewa akan hal itu. Robi pun merasa sedih dan menangis. Dia memanggil teman-temannya. Teman-teman, jangan pergi. Jangan pergi. Maafkan aku tidak akan mengulangi hal tersebut. Jangan pergi, teman-teman. Teman-teman Robi pun tidak mendengarkannya. Mereka pun pergi. Maafkan aku, teman-teman. Maafkan aku sudah berlaku egois terhadap kamu. Bahkan ketika hujan buah setiap menit, itu tidak akan sama jika aku tidak membagikan untuk kalian semua. Maafkan aku, teman-teman. Maafkan aku.
Dan akhirnya teman-teman Robi pun berbalik arah untuk menuju ke Robi. Mereka pun berkata, "Robi, semua ini baik-baik saja. Kami telah memaafkanmu. Dan kamu juga telah menyayangi kami dan selalu membantu kami." Itu benar, Robi. Kami tidak marah denganmu lagi, Robi. Akhirnya mereka makan bersama-sama sampai merasa sangat kenyang. Dan Robi pun tidak bersikap egois lagi. Dia membunyikan lonceng hanya untuk keperluan semuanya. Nah, anak-anak, pesan moral dari cerita ini adalah saya yakin adik-adik semua, saya yakin anak-anak semua dan adik-adik semua tidak memiliki sikap tersebut. Mari kita saling berbagi, tolong-menolong, dan menyayangi. Sekian cerita dongeng yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, segala perbuatan yang menyinggung hati. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!